One Piece Chapter 1185 yang berjudul Leave Me Be. Chapter ini dibuka dengan kilas balik masa lalu Brook di kerajaan Esperia. Pada saat itu Pangeran Ruffin mempercayakan Brook kepada Chandel agar ia belajar sebuah tata krama dan sopan santun, hingga cara bicara yang pantas sebagai seorang pengawal kerajaan. Meski mendapat pelatihan khusus, tingkah laku Brook masih saja usil dan juga sulit untuk diatur. Bahkan, ia sering membuat Chandel pusing dengan tingkah lakunya yang gemar menggoda para wanita yang ada di sana. Namun di balik semua itu, Brook sangat mengakui Chandel dan menganggapnya sebagai wanita paling cantik di seluruh kerajaan. Selain mengajarkan etika, Chandel juga membawa Brook ke sekolah musik dan melatihnya dalam ilmu pedang. Di masa inilah Brook mulai bermimpi menjadi seorang musisi hebat, sekaligus berharap suatu hari nanti bisa mengenakan seragam pasukan pengawal kerajaan. Hubungan antara Chandel dan Brook semakin dekat hingga keduanya sering berlatih pedang bersama. Dari percakapan mereka, Brook mengetahui bahwa Chandel menyimpan perasaan kepada seseorang yang sangat sulit untuk bisa ia raih. Namun demi bisa tetap berada di dekat orang tersebut, Chandel memilih menempuh jalan pedang dan mengabdikan dirinya pada kerajaan. Meskipun Brook beberapa kali mencoba menggodanya, Chandel tetap fokus pada tugas dan juga prinsip hidupnya. Baginya, kekuatan dan sopan santun harus selalu berjalan. Kemudian kilas balik kembali dengan Brook yang mengenang sosok Chandel di hadapan Putri Shuri, yang menggambarkan Chandel sebagai matahari kerajaan Esperia, seseorang yang dicintai dan juga dihormati oleh seluruh kerajaan. Lalu Brook mengingat sebuah peristiwa penting ketika sebuah kapal pemerintah dunia yang terdampar di Esperia dan membawa seorang Tenryubito. Kedatangan sosok yang belum pernah dilihat oleh rakyat sebelumnya menimbulkan kegemparan di seluruh negeri Esperia. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Chandel pun akhirnya jatuh sakit hingga harus terbaring selama berbulan-bulan. Suasana kerajaan pun berubah muram dan juga penuh dengan kecemasan. Namun setelah masa sulit itu berlalu, kabar yang membahagiakan pun akhirnya datang. Ruffin yang sebelumnya dikenal sebagai pangeran berwatak kasar itu, akhirnya naik tahta menjadi raja. Dan pada saat yang sama, pernikahannya Chandel diumumkan kepada seluruh rakyat. Kini Esperia berubah menjadi lautan perayaan yang memenuhi setiap sudut negeri, seolah seluruh kerajaan berubah menjadi panggung konser raksasa. Kemudian tidak lama setelah itu, Putri Shuri pun akhirnya lahir dan kembali membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya. Sejak saat itulah Brook menjadi sosok yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan. Ia begitu menghormati Ruffin dan juga Chandel, hingga menganggap keduanya ini sebagai orang-orang yang paling berjasa di dalam hidupnya. Bahkan ia merasa rela mengorbankan nyawanya demi mereka. Hubungan Brook dan juga Putri Shuri pun semakin berkembang dengan sangat dekat. Brook sering menghiburnya dengan lagu-lagu ciptaannya dan mengajarinya berlatih pedang hingga menggendongnya ke berbagai tempat. Brook juga menyaksikan sendiri bagaimana Shuri tumbuh menjadi gadis yang sangat ceria. Salah satu lagu yang sering ia nyanyikan untuk Shuri adalah lagu yang berjudul Leave Me Be, yang kemudian menjadi judul pada chapter kali ini. Kemudian tahun demi tahun pun berlalu, hingga akhirnya Shuri menginjak usia 15 tahun. Pada tahun itulah, tragedi besar mulai menimpa kerajaan Esperia. Musik yang selama ini menjadi identitas kerajaan pun perlahan mulai menghilang. Sebuah kabut tebal misterius menyelimuti seluruh wilayah kerajaan tersebut. Dalam setengah tahun penuh, alat-alat musik yang menjadi harta nasional mulai membusuk dan juga rusak. Kemudian, kabut tersebut pun berubah menjadi asap beracun yang menyelimuti seluruh pulau. Jika sebelumnya kota-kota dipenuhi alunan musik, kini yang terdengar hanyalah batuk dan juga rintihan penduduk yang sakit. Namun Brook tetap berusaha menghibur rakyat dengan musiknya, meski dirinya juga ikut menderita akibat asap beracun tersebut. Bencana itu terus memburuk dan banyak orang mengalami gangguan pernafasan hingga mengakibatkan para penduduk kerajaan kehilangan nyawanya. Di sana, Chandel berusaha tetap memberi harapan kepada rakyat dengan meyakinkan mereka bahwa kabut ini pasti akan berlalu. Namun meskipun kabut akhirnya menghilang, dampak yang ditinggalkannya sangat menghancurkan ekonomi masyarakat Esperia dan kerajaan pun akhirnya runtuh hingga rakyat yang semakin menderita. Kemudian, di tengah situasi tersebut, terjadi tragedi yang lain. Di sana akhirnya Chandel tewas dan seluruh kerajaan larut dalam kesedihan. Panel memperlihatkan Raja Ruffin, Brook dan Shuri hingga rakyat Esperia menangis kehilangan sosok yang selama ini menjadi cahaya bagi negeri mereka. Tidak lama setelah itu, masalah baru pun muncul. Kini kerajaan Esperia tidak memiliki dana untuk membayar upeti kepada pemerintahan dunia. Sementara itu, Putri Shuri terus berlatih pedang bersama Brook dengan penuh semangat. Dalam latihan tersebut, Brook mulai menyadari sesuatu yang aneh dari gerakan Shuri. Ia merasa seolah mampu melihat masa depan yang mengisyaratkan bahwa bakat luar biasa itu mungkin berkaitan dengan observasi haki tingkat tinggi. Di sana, Putri Shuri bercita-cita ingin menjadi kuat seperti ibunya. Namun, Brook merasa seorang putri kerajaan tidak seharusnya bertarung di garis depan. Ia juga mulai menyadari bahwa Raja Ruffin sedang memikul beban yang sangat berat. Meski Brook pernah bermimpi ingin menjadi bajak laut, ia memilih menunda impiannya demi membalas jasa-jasa keluarga kerajaan. Baginya rasa terima kasih harus segera didahulukan.
Kemudian datanglah hari yang dimana akan mengubah segalanya. Di sana Raja Ruven mengumumkan bahwa perang tidak dapat untuk dihindari. Musuh mereka adalah pemerintahan dunia. Di hadapan rakyat dan pasukan pengawalnya, Ruven mengungkap alasan yang sebenarnya. Kala itu pemerintahan dunia memberikan satu syarat agar Esperia dibebaskan dari kewajiban membayar upeti. Namun, mereka menggantinya dengan 1.000 orang untuk menjadikan budak bagi para Tenryubito. Bagi Raja Ruven sendiri, mengirim rakyatnya ke Tanah Suci sama saja dengan mengirim mereka menuju kematian. Karena itulah dia menolak dan memutuskan untuk melawan pemerintahan dunia. Keputusan tersebut pun membuat seluruh rakyat sangat ketakutan, dan banyak orang yang khawatir mungkin Esperia akan bernasib sama seperti negara-negara lain yang lenyap dari peta dunia. Namun, Brook berusaha menghibur mereka dengan lagu dan sebuah candaan yang membuat rakyat kembali tersenyum meskipun itu hanya untuk sesaat. Setelah pengumuman dari Raja Ruven, tak lama kemudian terlihat armada pemerintah dunia mendarat di pelabuhan utara, dan perang pun akhirnya pecah. Pasukan Esperia bertempur mati-matian mempertahankan tanah air mereka. Di sana Brook bergerak menuju istana sambil menebas para marinir angkatan laut dan juga agen pemerintah dunia yang menghalangi jalannya. Di tengah kobaran api yang melahap kerajaan tersebut, disinilah lagu yang berjudul Leave Me Be terus mengiringi pertempuran. Di sana pasukan angkatan laut berhasil menembus istana kerajaan. Brook terus berusaha secepat mungkin untuk menuju ruang takhta. Di sepanjang jalan, ia pun melihat banyak lokasi yang dulunya dipenuhi banyak kenangan, kini mulai terbakar hingga habis. Di sana terlihat sebuah taman yang dulunya pernah ia singgahi bersama Putri Shuri. Semuanya musnah tepat di hadapan matanya. Dengan napas yang terengah-engah, akhirnya Brook pun tiba di depan ruang takhta. Namun pemandangan yang menantinya di balik pintu jauh lebih mengerikan daripada apa yang dia bayangkan. Di dalam ruangan tersebut, Brook melihat tubuh Raja Ruven berlumuran darah, dan tubuhnya tergeletak di lantai, dan terlihat di dekatnya adalah Putri Shuri. Namun, Shuri tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Ia memiliki sayap kelelawar dan ada tanduk iblis yang tumbuh di kepalanya. Dan di sana Ruven pun tampak memiliki penampilan yang serupa. Di sana, di dalam ruangan tahta tersebut, terdapat sosok yang sangat misterius dan terlihat berbentuk bayangan api. Terlihat siluet menyerupai monster salah satu Gorosei, dan di sisi lain ruangan terlihat seorang kesatria suci yang duduk dengan santai sambil merokok. Chapter kali ini diakhiri dengan pertanyaan yang sangat serius mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana kerajaan, dan bagaimana kondisi Raja Ruven, serta siapa sosok misterius yang berada di balik tragedi kerajaan Esperia yang duduk di samping Putri Shuri. Dan chapter pun berakhir.